Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fairuz. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab Superlab 2. Nah, seperti biasa kalian bisa download dulu di drive yang ada di video kemarin. Lalu kalian bisa download yang Superlab 2. Nah, selanjutnya kalian bisa open di file Superlab 2-nya. Nah, di sini saya sudah membukanya. Lalu kita bisa klik doc. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah untuk mengerjakan Superlab 2-nya, yaitu dari part 1 sampai part 11. Nah, yang pertama kita akan masuk ke yang part 1, yaitu Basic Configuration. Nah, seperti pada video kemarin, kali ini kita akan mengkonfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Lalu kita juga akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch-nya, yaitu SID. Nah, di sini kita buka dulu switch satunya. Nah, di sini hostname-nya itu pakai yang ini, yaitu switch 1. Kemudian enable secret. SID. Nah, kita juga lakukan di switch 2-nya. Hostnya itu SW2. Kemudian enable secret SID. Kita ke router 2-nya dulu. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman, karena caranya itu sama. Kemudian ke switch 3-nya. Lalu kita ke switch 4. Kemudian kita ke switch 5-nya. Lalu ke switch 6-nya. Kemudian kita ke multilayer 1. Lalu kita ke router 3. Kemudian kita ke router 1-nya. Lalu kita ke router 4. Kemudian ke router 5. Kemudian yang terakhir yaitu MLS 2. Nah, selanjutnya kita ke part 2, yaitu configure VLAN dan ranking di switch 1, switch 2, dan router 3. Nah, di sini kita itu akan membuat VLAN yang namanya sudah ada di display. Nah, di sini itu namanya VLAN 10 sampai 40. Nah, selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Kemudian konfigurasi allow VLAN. Di sini kita berarti akan membuat VLAN 10 dan 20, karena di sini yang terhubung ke switch 1 itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita buka switch satunya terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita akan membuat VLAN 10 sampai 20-nya dulu. Kita bisa ketikkan VLAN 10. Kemudian namanya itu harus sama seperti ini. Kemudian kita juga ketikkan yang VLAN 20. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita akan masukkan interface-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini itu interface-nya itu 2, 3, 4, dan 5. Kita bisa ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch
Switchboard akses VLAN 10, kemudian spapul, kita exit, kemudian kita masukkan yang 4 sampai 5. Kemudian kita ketikkan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20, kemudian spapul, kemudian kita exit. Nah, bisa dilihat di sini switch 1 itu terhubung ke router 2-nya itu menggunakan interface FA0/1. Nah, di sini kita bisa terangkan terlebih dahulu. Kita ketikkan interface FA0/1, kemudian switchboard mode terang. Nah, kemudian di sini juga kita tadi disuruh konfigurasi allow VLAN. Nah, di sini kita bisa ketikkan switchboard terang allow VLAN 10 sampai 20. Kemudian kita konfigurasikan di switch 2-nya, yang di sini itu ada VLAN 30 sama 40. Nah, di sini kita buat VLAN 30 sampai 40-nya dulu. Kemudian exit. Nah, kemudian kita masukkan interface-nya, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini interface-nya itu 2, 3, 4, dan 5. Kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3, kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 30, kemudian spapul, kita exit. Kemudian kita masukkan interface yang 4 sampai 5-nya. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 40, kemudian spapul, kemudian kita exit. Kemudian bisa dilihat di sini FA01 itu terhubung ke router 2-nya. Nah, di sini kita terangkan dulu. Kemudian switchboard mode terang, kemudian switchboard terang VLAN 30 sampai 40. Nah, selanjutnya kita juga konfigurasikan di router 2-nya. Nah, di sini FA1/0 itu kan terhubung ke switch 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke switch 1-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA1/0, kemudian no shutdown, kita nyalakan dulu untuk portnya. Lalu selanjutnya kita akan buat sub interface-nya. Di sini kita bisa exit dulu. Ini kan terhubung ke switch 1, berarti kita akan buat untuk sub interface 10 dan 20. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA1/0.10, kemudian encapsulation .1q 10, kemudian kita masukkan IP address-nya, itu yang VLAN 10 ya teman-teman, ini yang ini. Kemudian kita juga masukkan subnet mask-nya. Kita exit. Kemudian kita masukkan yang interface FA1/0.20-nya. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q20. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita exit. Kemudian kita konfigurasikan juga yang ada di switch 2-nya, yaitu 30 sama 40. Nah, di sini itu yang mengarah ke router 2-nya itu interface FA0/0. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Kemudian no shutdown, kita nyalakan dulu. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita ketikkan interface FA0/0.30.
kemudian encapsulation .1q 30. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Kita exit. Kemudian kita masukkannya interface FA0/0.40. Kita ketikkan encapsulation.1q 40. Kemudian kita ganti IP address-nya menjadi 40.1. Kemudian kita exit. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Kemudian DNS servernya itu 192.168.100.2. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0. Kita juga masukkan subnet-nya. Kita juga ketikkan default routernya. Kita bisa singkat dengan DE. Nah, untuk default keduanya itu kita menggunakan alamat IP pertama pada VLAN-nya. Kemudian kita masukkan DNS servernya. Dan kita exit. Dan di sini kalian bisa ketikkan sampai VLAN 40-nya ya teman-teman. Di sini saya akan cepat. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan IP DHCP exclude-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP exclude 192.168. Ini dari VLAN 10 sampai 40 ya teman-teman. 10.1. Nah, kemudian kita akan mengecek IP DHCP-nya di masing-masing VLAN-nya. Kita ke PC1 terlebih dahulu, ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita klik yang DHCP. Dan di sini sudah ada. Kemudian kita ke VLAN 20. Ini juga sudah ada. Kemudian kita coba ke VLAN 30-nya. Di sini juga sudah ada. Kemudian kita juga coba di VLAN 40-nya. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini saya akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 0 atau dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, di sini successful. Kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 30. Di sini juga successful. Kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 40. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 3. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan juga sama seperti konfigurasi yang ada di switch 1, switch 2, dan juga router 3. Nah, pertama-tama di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini VLAN-nya itu VLAN 50 dan VLAN 60. Lalu selanjutnya kita juga akan konfigurasi workspace di setiap interface yang terhubung ke PC. Kemudian konfigurasi allow VLAN.
dan konfigurasi DHCP server di router 3 untuk semua VLAN dengan DNS server yaitu 192.168.100.2. Nah, di sini kita ke switch 3-nya. Kemudian yang pertama kita akan buat VLAN 50 sama 60-nya dulu. Kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Nah, di sini interface-nya itu FA0/3 sampai FA0/5. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Kemudian spapo, kita exit. Kemudian kita masukkan interface yang 4-5-nya. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Kemudian spapo. Nah, di sini FA0/6 itu menuju ke router. Nah, jadi sini kita akan coba terang melalui FA0/6-nya ini. Di sini kita exit dulu. Kemudian ketikkan interface FA0/6. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang alt VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita juga masuk ke interface FA01, yaitu ini yang mengarah ke switch nya. Kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang alt VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita juga coba konfigurasikan di switch 5-nya. Nah, di sini kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita masukkan interface-nya. Nah, sini itu interface-nya itu 2, 3, 4 sampai 5. Kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Kemudian spapo. Kita exit. Kemudian kita masukkan interface yang 4-5-nya. Kemudian switch port mode akses. Switch port akses VLAN 60. Kemudian spapo. Nah, kemudian ini kita exit. Kita terangkan yaitu yang interface FA0/1-nya. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang kalau VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita konfigurasikan di router 3-nya. Nah, di sini port yang mengarah ke switch 3-nya itu FA0/0. Dan di sini kita masuk ke interface FA0/0-nya. Di sini kita akan nyalakan portnya terlebih dahulu. Kita ketikkan 0 shutdown. Kemudian di sini kita akan membuat sub interface-nya. Kita bisa ketikkan interface FA0/0.50. Kemudian encapsulation.1view 50. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, kita juga masukkan yang VLAN 60-nya. Kita ketikkan encapsulation.1view 60. Kemudian untuk IP-nya kita ganti yaitu 60.1. Exit. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan DHCP servernya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full
VLAN 50. Kemudian kita masukkan networknya. Kemudian kita masukkan defaultnya. Kemudian DNS-nya. Kita exit. Kemudian kita masukkan yang VLAN 60. Kita sama ya teman-teman, masukkan networknya dulu. Kemudian kita masukkan defaultnya. Kita masukkan DNS-nya. Kita exit. Kemudian kita konfigurasikan IP DHCP yang exclude-nya. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.50.1. Ini tuh kita pakai yang IP yang pertamanya. Kemudian kita ganti yang 60-nya juga. Kemudian kita coba cek IP-nya di PC 8. Nah, sini sudah ada. Kemudian kita coba cek yang di PC 12-nya. Di sini sudah ada. Kemudian kita coba cek yang di VLAN 60-nya. Sini sudah ada. Dan di PC 14. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita disuruh lakukan konektivitas. Dan di sini kita coba kirimkan paket dari PC 8 ke PC 10. Nah, di sini sudah successful, artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN dan ranking di Swiss 5, Swiss 6, dan MLS satunya. Nah, biasa kita akan membuat VLAN. Nah, VLAN-nya itu VLAN 70, 80, dan 90. Kemudian kita akan konfigurasi port face, kemudian allow VLAN, dan juga konfigurasi DHCP server di MLS satunya. Nah, di sini kita buka Swiss 5-nya. Kemudian yang pertama kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat VLAN 70 dan 80. Kemudian kita exit. Di sini kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini interface-nya itu 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switchport mode akses. Kemudian switchport akses VLAN 70. Kemudian spapo. Kita exit. Kita masukkan yang interface FA0/4 sampai 5. Kemudian switchport mode akses. Switchport akses VLAN 80. Kemudian spapo. Ini kita exit. Ini juga kita akan menerangkan, dan di sini yang menuju ke MLS1 itu FA0/1. Saya ketikkan interface FA0/1. Kemudian switchport mode terang. Switchport terang VLAN 70 sampai 80. Selanjutnya kita akan konfigurasikan juga di Swiss 6-nya. Yang pertama kita akan membuat VLAN 70 sampai 90. Kemudian exit. Nah, kemudian kita juga akan memasukkan interface-nya. Nah, di sini itu interface-nya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita bisa ketikkan
interface rank fa0/2-3. Kemudian ketikkan switchport mode akses, switchport akses VLAN 70, kemudian spapo. Kita exit. Kita ketikkan yang 4-5. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 80, kemudian spapo. Kita exit. Kemudian yang terakhir itu ada 3 interface. Kita ketikkan interface rank fa0/6-8. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 90, kemudian spapo. Dan kita akan menerangkan dari switch 6 ke MLS 1, yaitu fa0/1. Di sini kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface fa0/1. Kita ketikkan switchport mode terang, switchport terang VLAN 70-90. Kemudian kita konfigurasikan ke MLS 1-nya. Nah, di sini interface yang mengarah ke MLS 1 itu fa0/3 dan fa0/2. Di sini yang pertama kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan interface yang tadi. Interface rank fa0/2-3. Kemudian switchport terang encapsulation .1q. Kemudian switchport mode terang. Kita exit. Kita masuk ke interface VLAN 70. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, ini IP address-nya, yaitu 192.168.70.1. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Kita exit. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 80. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan interface VLAN 90-nya. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita exit. Kemudian kita konfigurasikan IP DHCP-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 70. Kemudian kita masukkan network-nya. Kemudian default-nya. Kemudian kita masukkan DNS-nya. Kita exit. Nah, kita lakukan sampai VLAN 90 ya, teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP exclude-nya. Kita ketikkan IP DHCP exclude 92.168.70.1, kemudian 80.1 dan 90.1. Kita exit.
Nah, kemudian di sini saya akan mengecek apakah sudah ada atau belum. Kita ke PC 16. Nah, di sini sudah ada. Kemudian ke PC 21. Di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Kemudian kita coba cek lagi di PC 18. Di sini juga ada. Dan kita coba cek di VLAN 90-nya. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, kemudian saya akan coba kirimkan paket dari PC 16 ke PC 21. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part berikutnya, yaitu part 5, configure VLAN di MLS2. Nah, di sini itu kita menggunakan VLAN 100. Kita buka MLS2-nya. Kemudian kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan interface-nya. Dan sini itu interface-nya itu yang VLAN 100-nya. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Ini IP-nya. Kita exit. Kemudian kita masukkan interface-nya. Nah, di sini itu interface-nya itu menggunakan FA0/1 dan FA0/2. Kita bisa ketikkan interface length FA0/1 sampai 2. Kemudian switchport mode akses. Switchport akses VLAN 100. Kemudian kita exit. Kita masuk lagi ke interface length FA0/1 sampai 2 untuk melakukan postface. Kita ketikkan switchport mode akses. Switchport akses VLAN 100. Kemudian spapo. Sini kita exit. Nah, kemudian di sini kita disuruh konfigurasikan SVI MLS2 untuk VLAN 100. Dan kita akan konfigurasikan alamat IP manual di servernya. Ini. Nah, 100.2 itu untuk server DNS dan 100.3 itu untuk server web. Ini kita ke DNS servernya. Kemudian ke desktop IP configuration. Sini kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.100.2. Kemudian untuk default gateway-nya itu 100.1. Untuk DNS servernya itu 100.2. Kemudian kita juga lakukan di web servernya. Di sini kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita akan coba ping di web servernya. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping 192.168.100.1. Nah, di sini langsung TTL. Kemudian kita juga coba di DNS server. Kita ke command prompt. Ping 192.168.100.1. Nah, di sini juga sudah TTL ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke part 6 yaitu configure point-to-point addressing between routers dan MLS2. Nah, berarti di sini kita itu akan melakukan konfigurasi point-to-point antara semua router ini dan juga multi-layer 2. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di multi-layer 2. Di sini kita bisa lihat yang mengarah ke router itu FA0/3 dan FA0/4.
Nah, untuk IP yang 0/3 itu 10.18. Nah, di sini kita masuk dulu yang interface FA 0/3-nya. Kemudian no switch port. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita exit. Kita juga akan masukkan yang mengarah ke router 5-nya, yaitu FA0/4 dengan IP 10.22. Kita masuk ke interface-nya dulu. No switch. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita no shutdown. Nah, selanjutnya kita ke router 4. Nah, di sini ada port FA0/0 dan SE2/0. Yang pertama kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini tadi IP address-nya itu 10.17. Kemudian kita no shutdown. Selanjutnya kita masukkan yang interface SE2/0. Kita masukkan IP address-nya. Di sini tuh IP address-nya 10.10. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita ke router 5-nya. Nah, di sini ada FA0/0 dan SE2/0. Di sini yang IP FA0/0 itu 10.21 dan yang SE2/0 itu 10.14. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian no shutdown. Kita masukkan yang SE2/0. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian no shutdown. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan di router satunya. Yang pertama itu yang mengarah ke router 4, yaitu SE2/0 dengan IP 10.9. Sini kita bisa ketikkan interface SE2/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Kemudian no shutdown. Kita exit. Nah, yang kedua itu yang mengarah ke router 5, yaitu SE3/0 dengan IP 10.13. Kita masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Kita exit. Kemudian yang mengarah ke router 3 yaitu FA4/0 dengan IP 10.5. Kita masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Kita exit. Selanjutnya yang mengarah ke router 2 yaitu FA5/0. IP-nya itu 10.1. Masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita ke router 2-nya. Dan di sini itu FA4/0 dengan IP 10.2.
Masukkan. Masukkan IP address-nya. Kemudian no shutdown. Nah, di router 3 itu ada dua jalur yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke multi layer 1. Kita yang pertama yang mengarah ke router 1 dulu, yaitu 10.6. Kita bisa ketikkan interface FA4/0. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Kita exit. Kita lihat yang mengarah ke multi layer 1, yaitu IP-nya 10.25. Kita ketikkan interface FA1/0. Kemudian masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita coba cek ke multi layer satunya. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1. Karena ini di multi layer, kita no switchport dulu. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.26. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian di sini saya akan coba ping router 2 ke router 1, yaitu IP-nya berarti 10.1. Kita masuk ke router 2-nya, kemudian kita ketikkan ping 10.1. Nah, di sini sudah 100 bit. Artinya sudah berhasil. Kalau belum 100 bit, kalian bisa mengulang pingnya lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part 7, yaitu configure IGRP di router 1, 2, 3, dan MLS 1. Nah, berarti di area sini ya, teman-teman. Untuk IGRP-nya itu kita menggunakan IGRP 10. Lalu untuk wheelcard-nya itu karena di sini /30, berarti kita pakai yang 0.0.0.3. Lalu kita juga disablekan auto sunmary-nya. Lalu kita coba lakukan konfigurasi seperti cek IP netport, lalu table routing. Terus kita juga akan melakukan ping ke PC. Nah, di sini kita konfigurasikan dari router satunya dulu. Kita ketikkan router IGRP 10. Kemudian kita ketikkan no auto sunmary. Kemudian kita masukkan networknya. Nah, di sini itu kan yang pertama 10.2 dan 10.1. Jadi wheelcard-nya itu 10.0. Networknya itu jadi 10.0. Kemudian wheelcard-nya itu 0.3. Kemudian yang kedua itu 10.6 dan 10.5. Jadi networknya itu 10.4. Kemudian kita konfigurasikan di router 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan router IGRP 10. Kemudian no auto summary. Kemudian kita masukkan networknya. Di sini kita
pakai yang 10.2 dan 10.1 jadi 10.0. Kemudian masukkan wildcard-nya. Nah, jika ada pengalihan kayak gini artinya ini sudah tersambung ke router satunya. Nah, di sini juga kan arahnya ada yang ke sini. Ini itu kita berarti pakainya yang 40.0, ketikanya sampai 40.0. Kalau di sini itu 10.0. Nah, di sini kita konfigurasikan yang sampai 40.0. Untuk wildcard-nya juga kita ganti menjadi 255 karena di sini itu slice-nya slice 24. Kita masukkan network-nya. Kita ketikkan sampai 40. Nah, kemudian kita konfigurasikan juga di router 3-nya. Nah, di sini itu ada 3 jalur. Yang pertama itu yang mengarah ke router 1. Dan yang kedua itu yang mengarah ke ML1. Yang ke router 1 itu networknya itu 10.4. Dan yang mengarah ke modular 1 itu networknya 10.24. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10, kemudian no auto summary, kemudian kita masukkan network yang pertama itu yang 10.4, kemudian masukkan wildcard-nya, kemudian kita masukkan yang kedua yaitu 24. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Nah, di sini itu ada VLAN 50 dan 60. Dan di sini itu slice 24, maka wildcard-nya kita ganti menjadi 255. Ini kita ganti dulu menjadi 255. Kemudian networknya itu 192. Ini kita ganti menjadi 60. Kemudian kita konfigurasikan di MLS satunya. Nah, di sini itu sama yang mengarah ke router 3 ada FA 0/1, networknya itu 24. Nah, di sini kita yang pertama kalau di layar itu kita ketikkan IP routing terlebih dahulu. Kemudian baru kita ketikkan router EIGRP 10. Kemudian no auto summary. Kemudian kita masukkan network yang tadi, yang 10.24. Kemudian kita masukkan wildcard-nya. Nah, di sini kan ada VLAN 70, 80, sama 90. Nah, kita masukkan semua network VLAN ini. Nah, sini wildcard-nya kita ganti menjadi 255. Karena slice-nya tadi 24. Nah, kemudian kita akan coba cek di router satunya. Nah, di sini kita bisa ketikkan to show IP EIGRP network. Nah, di sini ada 10.2 dan 10.6, yaitu yang ini. Kemudian kita ketikkan lagi to show IP root. Nah, di sini itu lambang EIGRP. Nah, di sini sudah ada 10.0 sampai 90.0. Tandanya kita sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba
ping dari PC 0 ke PC 16. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5, dan multilayer 2. Sekarang di wilayah ini berarti itu OSPF. Di sini juga menggunakan OSPF 1. Nah, yang pertama di sini kita konfigurasikan di router satunya. Di sini kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita masukkan networknya. Nah, di sini ada dua jalur yang mengarah ke router 4 dan router 5. Nah, di sini yang mengarah ke router 4 itu ada 10.9 dan 10.10. Jadi networknya itu 10.8. Kita masukkan wildcardnya dan areanya itu 0. Nah, yang kedua yaitu yang mengarah ke router 5. Di sini ada 10.13 dan 10.14. Jadi networknya itu 10.12. Nah, kemudian kita juga akan konfigurasikan di router 4. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita masukkan networknya. Yang pertama itu yang mengarah ke router 1 yaitu 10.8. Kemudian masukkan wildcardnya dan areanya. Kemudian yang mengarah ke router multilayer. Yang mengarah ke multilayer 2. Di sini akan ada 17 sama 18. Jadi networknya itu 10.16. Nah, kemudian kita konfigurasikan di router 5-nya. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita masukkan networknya yang mengarah ke router 1 yaitu 10.12. Kemudian masukkan wildcardnya dan areanya. Nah, yang kedua itu di sini ada 10.21 dan 10.22. Jadi wildcardnya itu 10.20. Nah, kita juga konfigurasikan di multilayer 2-nya. Nah, di sini di multilayer 2 itu sama ada dua jalur yang mengarah ke router 4 dan yang ke router 5. Nah, di sini itu 16, di sini 20. Karena ini di multilayer, kita ketikkan IP routing terlebih dahulu. Kemudian baru router OSPF 1. Nah, di sini kita ketikkan yang pertama yaitu 10.16. Kemudian wildcardnya dan areanya. Nah, di sini kita ganti menjadi 20. Nah, di sini juga kita konfigurasikan untuk VLAN statusnya. Karena di sini 124 kita wildcardnya ganti menjadi 255. Nah, kemudian di sini kita coba cek di router satunya. Di sini kita ketikkan to show IP OSPF. Network. Nah, di sini sudah ada 21 sama 17, yaitu yang ini sama ini. Kemudian kita juga ketikkan to show IP route. Nah, di sini O itu OSPF. Di sini sudah ada sampai 20 dan di bawahnya juga ada yang VLAN 100. Kita lanjut ke part 9 yaitu configure mutual redistribution di router 1. Nah, karena di sini kita pakai EIGRP, nah di sini kita pakai OSPF. Nah, jadinya server itu tidak bisa terhubung ke PC-PC ini. Karena dia itu berbeda. Di sini EIGRP, kalau di sini OSPF. Jadinya mereka itu tidak bisa terhubung.
Misalnya saya ping dari DNS server ke PC 24. Nah, maka akan gagal. Nah, karena di sini gagal, maka kita harus melakukan mutual redistribution. Dan di sini kita akan melakukannya itu di router 1, karena router 1 itu sebagai penghubungnya. Nah, di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Kemudian kita ketikkan redistribute OSPF 1. Kemudian kita masukkan metriknya. Itu 1. Ada 5 ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketikkan router OSPF 1. Kita ketikkan redistribute EIGRP 10. Kemudian subnet. Nah, berarti tadi kita melakukan double routingnya. Kalau di sini EIGRP, kalau di sini router OSPF ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek di router 4. Nah, di sini kita ketikkan Drusol IP root. Nah, di sini sudah ada yang 2. Kemudian kita ke router 2-nya. Show IP root. Nah, di sini itu ada tanda X, artinya itu eksternal, dan di sini juga ada yang VLAN 100, networknya itu 100.0. Nah, kemudian saya akan coba ping dari DNS server ke PC 24. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part 10, yaitu configure DNS dan web server. Di dalam server ini kita akan membuat dengan IP 100.3, lalu yang Aricode dan Sinem. Nah, lalu yang web server kita juga akan membuat webnya. Nah, di sini kita buka web servernya. Kemudian ke service. Kita pilih yang DNS. Nah, jangan lupa di sini kita on kan. Nah, yang pertama itu kita akan membuat yang Aricode. Namanya itu academy.sekolahan.com. Untuk addressnya itu 192.168.100.3. Kemudian kita bisa add. Kemudian kita buat yang Sinem. Untuk namanya itu depannya itu www.academy.sekolahan.com. Nah, sini untuk hostname-nya itu academy.sekolahan.com. Kemudian kita bisa add. Lalu kita juga buat yang di web servernya. Kita buka web servernya. Kemudian ke service. Kita ke HTTP. Nah, di sini HTTP dan HTTPS-nya itu harus on ya teman-teman. Kemudian kita ke index.html. Nah, di sini yang di scope paket tracer-nya kita ganti ya teman-teman. Kita ketikkan akademi sekolahan ID. Di sini kita copy. Nah, kemudian ini kita manage bar. Nah, sini tuh jadi welcome to Akademi Sekolahan ID. Jika sudah, kita bisa save. Kita yes. Nah, kemudian di sini kita akan coba lakukan pengujian di PC 21 sama 24. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping academy.sekolahan.com. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman.
Kemudian kita juga coba di PC 4. Kita ke web browser. Nah, di sini tuh emang lama ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.com. Kemudian kita go. Di sini sudah ada konfigurasinya yang Akademi Sekolahan ID. Kita lanjut ke part 11, yaitu konfigur akses list. Nah, di sini kita disuruh konfigurasikan akses list di MLS2 untuk memblokir paket HTTP ke server. Dan kita juga disuruh gunakan akses list dengan nama blok HTTP. Lalu di sini kita disuruh melakukan ping untuk konektivitas. Pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP, tapi dapat mengakses HTTPS. Di sini kita ketikkan IP access list strip list extended block strip HTTP. Kemudian kita ketikkan deny TCP ini. Nah, karena sini ini kita akan memblokir yang VLAN 100. Kita masukkan IP VLAN 100-nya. Kemudian kita masukkan wildcard-nya. IQ 80. IQ itu port. Nah, itu kan port dari HTTP 80. Kemudian kita ketikkan permit IP ini. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 100. Kita di sini akan memblokir IP access group. Block HTTP. Nah, di sini saya akan coba ping. Nah, di sini itu masih TTL karena ini HTTPS. Nah, di sini kita ketikkan lagi www.sekolahan.com. Kemudian kita klik go. Nah, di sini itu tidak ada apa-apa, tidak muncul apa-apa karena tadi diblokir ya, teman-teman. Atau di sini tulisannya itu request timeout. Nah, kalau di sini completion-nya itu 99%, nah sebenarnya kita itu sudah berhasil mengerjakan seluruh part-nya. Nah, kita coba cek result. Nah, di sini itu ada konfigurasi yang kurang tepat. Berarti untuk conversion-nya itu tidak 100%, tapi hanya 99%. Tapi tidak apa-apa karena kita sudah melakukan konfigurasinya sudah lengkap dan kita pun sudah berhasil untuk mengkonfigurasi seluruh part yang ada di Superlab 2 ini. Nah, sekian pembelajaran dari Superlab 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.